Fungsi dan jenis otot manusia. Manusia mempunyai alat gerak aktif dan pasif. Alat gerak pasif adalah tulang, sedangkan alat gerak aktifnya adalah otot. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi atau memendek dan berelaksasi atau memanjang. Fungsi otot pada manusia ada 3. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Sementara itu, otot terdiri atas 3 macam. Yang pertama, otot polos, yang kedua, otot lurik, dan yang ketiga, otot jantung. Yang pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelindong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti. Adapun ciri-ciri otot polos adalah yang pertama, waktu kontraksi antara 3 hingga 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelindong. Yang ketiga, terletak pada organ dalam. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Yang kelima, pergerakan dari otot polos lambat dan mudah lelah. Yang keenam, dipengaruhi oleh saraf otonom. Yang ketujuh, otot polos biasanya pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Yang kedelapan, tidak diperintah otak dan tidak dipengaruhi oleh otak. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Adapun ciri-ciri otot lurik adalah yang pertama, bentuknya silindris dengan garis gelap terang. Yang kedua, melekat pada rangka. Yang ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Yang keempat, cepat dan mudah lelah. Yang kelima, bentuk panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Yang keenam, mempunyai pigmen mioglobin. Yang ketujuh, inti sel yang berada di tepi. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja tidak di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Adapun ciri-ciri otot jantung adalah yang pertama, otot jantung berbentuk silindris. Yang kedua, otot jantung memiliki percabangan. Yang ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Yang keempat, otot jantung memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Yang kelima, bekerja tanpa kesadaran manusia. Yang keenam, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat.
Selanjutnya macam-macam gerakan otot. Yang pertama, gerakan meluruskan dan membengkokkan. Contohnya, ketika meluruskan siku dan meluruskan lutut, membengkokkan siku dan membengkokkan lutut. Yang kedua, gerakan menjauhkan dan mendekatkan ke arah tubuh. Contohnya, ketika merentangkan tangan ke samping. Yang ketiga, gerakan menekan. Contohnya, ketika menekan plastisme dengan menggunakan tangan. Yang keempat, gerakan memutar. Contohnya, kepala memutar ke kanan dan ke kiri. Berikutnya adalah macam-macam sendi atau sambungan antar tulang. Yang pertama adalah sendi engsel. Sendi engsel terletak di antara tulang lengan atas dengan hasta dan tulang paha dengan tulang kering, bergerak satu arah. Yang kedua, sendi pelana. Sendi pelana terletak di antara tulang telapak tangan dengan ibu jari, bergerak dua arah. Yang ketiga, sendi peluru. Sendi peluru terletak di antara tulang panggul dan tulang paha, tulang lengan atas dan tulang belikat, bergerak ke semua arah. Yang keempat, sendi putar. Sendi putar terletak di antara tulang leher dan tulang tengkorak, bergerak berputar. Yang kelima, sendi geser. Sendi geser terletak di antara tulang-tulang pergelangan kaki, bergerak dengan bergeser. Baik teman-teman, demikian untuk materi kali ini. Ya, tugas teman-teman adalah merangkum materi yang sudah diberikan. Kemudian teman-teman mengerjakan halaman 127. Ya, baik teman-teman. Sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Manjada warjada. Assalamualaikum